Oke, siap buat sebuah petualangan? Tapi kali ini kita nggak akan pergi keluar angkasa. Justru sebaliknya, kita bakal masuk jauh ke dalam planet kita sendiri. Yap, bersiaplah, karena kita akan melakukan perjalanan ke pusat bumi untuk membongkar ilmu di baliknya. Geologi. Coba deh, pernah nggak kamu mikir tempat di bawah tempat kamu berdiri sekarang ada apa sih sebenarnya? Lupakan dulu lantai atau aspal, bayangin ribuan kilometer di bawah sana ada lautan batuan cair dan logam padat yang terus bergejolak. Nah, itu dia pertanyaan besar yang mau kita selami hari ini. Tentu aja. Sebelum kita ngebor lebih dalam, kita harus tahu dulu dong peta permainannya. Jadi, yuk kita mulai dari yang paling dasar. Geologi itu apaan sih? Intinya sih, geologi itu ya ilmu tentang bumi. Namanya aja dari bahasa Yunani kuno. Tapi ini bukan sekedar belajar soal batu loh. Anggap aja geologi ini kayak cerita detektif kosmik. Gimana planet kita ini terbentuk, isinya apa aja, dan proses-proses dahsyat apa yang sampai sekarang terus ngebentuk bumi dari dalam. Pemahaman kita soal bumi itu nggak ujuk-ujuk ada loh. Dulu banget para filosof Yunani kuno cuma bisa nebak-nebak. Terus selama berabad-abad banyak yang percaya sama yang namanya katastrofisme. Ide bahwa bumi ini dibentuk sama bencana-bencana super besar yang datang tiba-tiba. Sampai akhirnya seorang pemikir dari Skotlandia mengubah semuanya. Nah, ini dia orangnya, James Hutton, bapak geologi modern, dengan idenya yang benar-benar jadi game changer. Masa kini adalah kunci menuju masa lalu. Maksudnya apa? Gini, proses pelan yang kita lihat sehari-hari, kayak angin yang mengikis gunung atau sungai yang membawa endapan, itulah kekuatan yang sama persis yang udah bekerja selama jutaan, bahkan miliaran tahun. Tiba-tiba, sejarah bumi jadi jauh lebih dalam dan lebih tua dari yang pernah kita bayangkan. Oke, dasarnya udah dapet ya. Sekarang pegangan yang kenceng. Udah waktunya kita mulai turun, menembus lapisan-lapisan planet ini. Cara paling gampang buat bayanginnya? Anggap aja bumi itu kayak bawang bombay raksasa. Jadi bukan satu bongkahan padat gitu aja, tapi terdiri dari beberapa lapisan yang beda-beda. Nah, sekarang kita bakal kupas satu persatu, dari kulit paling luar sampai ke intinya. Tapi bentar deh, pasti kepikiran kan? Manusia itu bahkan belum pernah berhasil ngebor nembus kerak bumi loh. Rekor paling dalam itu cuma sekitar 12 kilometer. Lah, terus gimana caranya kita bisa tahu apa yang ada ribuan kilometer di bawah sana? Jawabannya ironis banget, justru datang dari bencana, gempa bumi. Tiap kali ada gempa, itu ngirim gelombang kejut, namanya gelombang seismik, ke seluruh penjuru planet. Nah, para ilmuwan masang sensor di seluruh dunia buat ngelacak gelombang ini. Mirip kayak dokter pakai USG, mereka dengerin gimana gelombang ini mantul atau belok. Dari situlah kita bisa bikin peta isi perut bumi tanpa harus benar-benar ke sana. Keren kan? Dan dari data seismik tadi, kita jadi tahu kalau ada 3 lapisan utama. Kita bakal mulai dari permukaan, tempat kita hidup, kerak bumi. Terus kita nyelam ke lautan batuan super panas, mantel. Dan terakhir kita sampai ke jantung planet kita, inti bumi. Oke, pemberhentian pertama, kerak bumi. Ini lapisan tempat kita semua tinggal. Lapisan yang tipis, gampang retak, tapi ya, ini rumah kita. Kerak itu ibarat kulit terluar planet kita yang isinya batuan. Semua yang kamu lihat di permukaan, benua, dasar laut, gunung paling tinggi, semuanya bagian dari kerak. Tapi yang paling bikin kaget tuh betapa tipisnya lapisan ini. Kalau bumi itu sebuah apel, keraknya ini bahkan lebih tipis dari kulit apelnya. Tipis banget. Coba kita lihat isinya apa aja. Kalau aku tanya, unsur apa yang paling banyak di kerak bumi? Mungkin kamu bakal nebak batu atau besi ya kan? Tapi coba lihat ini, jawabannya oksigen. Hampir setengah dari kerak bumi itu oksigen, yang nyatu sama unsur kedua terbanyak, silikon. Gabungan keduanya ini yang membentuk mineral silikat, bahan dasar dari hampir semua batu yang kita injak. Nah, kerak ini ada 2 jenis. Ada kerak benua yang tebal tapi enteng, inilah yang jadi daratan tempat kita tinggal. Terus ada kerak samudra yang tipis tapi lebih padat, ini yang jadi dasar lautan. Bayangin aja balok kayu sama batu bata di dalam air. Kayu yang lebih enteng pasti ngampungnya lebih tinggi kan? Makanya benua kita ada di atas permukaan laut. Oke, kulit apelnya udah kita lewatin. Sekarang kita masuk lebih dalam, ke bagian daging buahnya. Lapisan terbesar dan paling dominan di planet kita, mantel. Segede apa sih mantel ini? Lihat angkanya deh, 83,2%. Itu porsi mantel dari total volume bumi.
Beneran loh, sebagian besar planet kita ini sebenarnya, ya isinya mantel. Ini kayak raksasa yang nyelimutin inti planet kita. Dan tebalnya hampir 3.000 kilometer. Itu kira-kira sama kayak jarak dari Jakarta ke Tokyo. Bayangin, lautan batuan super panas setebal itu. Jauh lebih besar dari kerak tipis di atasnya. Nah, ini bagian paling pentingnya. Mantel itu nggak diem. Coba bayangin aspal pas lagi panas banget. Kelihatannya padat, tapi sebenarnya dia bisa mengalir. Pelan-pelan banget. Selama jutaan tahun, mantel ini terus bergerak, mutar kayak air lagi direbus. Gerakan super lambat inilah yang narik-narik benua di atasnya, yang bikin ada gempa, dan yang nyemburin gunung berapi. Mantel itu mesinnya planet kita. Dan akhirnya, kita sampai. Tujuan terakhir perjalanan kita. Bagian paling dalam, paling ekstrim, dan paling misterius dari planet kita. Inti bumi. Ternyata inti itu ada 2 lapis juga. Ada inti luar yang isinya lautan besi sama nikel cair. Dan ada inti dalam yang bentuknya bola padat dari logam yang sama. Tunggu. Kok bisa yang di dalam yang lebih panas malah padat? Jawabannya, tekanan. Tekanan di pusat bumi itu gila banget sampai atom-atomnya nggak bisa gerak bebas lagi dan kepaksa jadi padat. Oh ya, dan gerakan di inti luar yang cair itu loh yang ngebuat medan magnet pelindung bumi. Terus, sepanas apa sih di pusat planet kita? Suhu di inti dalam itu bisa sampai 5.400 derajat Celcius. Biar kebayang, itu hampir sepanas permukaan matahari. Panas luar biasa ini tuh sisa-sisa dari proses pembentukan planet kita miliaran tahun yang lalu. Oke, kita udah balik lagi ke permukaan. Perjalanan yang gila ya. Tapi mungkin kamu sekarang nanya, terus gunanya apa atau semua ini? Kenapa juga saya harus peduli sama apa yang ada ribuan kilometer di bawah tanah? Jawabannya simpel, karena geologi itu fondasi dari semua yang kita punya. HP yang kamu pegang, mineralnya digali dari kerak bumi. Bensin di kendaraan kamu ditemukan sama ahli geologi. Gedung tempat kamu ada sekarang dibangun di atas fondasi geologis yang udah dipelajari. Dan yang lebih penting lagi, ngerti geologi itu artinya ngerti resiko. Di mana gempa bakal sering terjadi, kemana lahar bakal mengalir. Ini ilmu buat bertahan hidup loh. Jadi, kita udah jalan-jalan sampai ke jantung planet kita. Tapi, makin banyak kita belajar, makin kita sadar betapa sedikitnya yang sebenarnya kita tahu. Tiap penemuan baru malah membuka lebih banyak misteri. Planet ini masih nyimpen banyak banget rahasia. Pertanyaan besarnya sekarang, rahasia apa lagi ya yang masih nunggu buat diungkap tepat di bawah kaki kita?